Kokoro dan Buki yang akhirnya bertemu secara langsung, tapi kini dia mulai berpisah. Kokoro sepertinya punya tujuan lain tanpa Buki, yang dimana sebelumnya dia terus murung, kini dia begitu senang berangkat ke sekolah pagi-pagi banget, dimana setelah kalah oleh Shiseido, banyak hal peristiwa seperti badai terus terjadi. Yang dimana ternyata faktanya Buki masih belum ingat sama sekali tentang Kokoro. Di sisi lain Buki menganggap ada banyak anak-anak yang ingin menjadi sepertinya di dunia ini. Kalau kau juga suka sepak bola dan ingin aku mengingatmu, Buki bilang untuk Kokoro buat tunjukin padanya. Teruslah menonjol dan kau pasti terdengar olehku. Dan Buki berkata, aku akan menunggumu di puncak. Dan kerennya Kokoro menjawab dengan tegas, baik, aku mengerti, aku juga pasti akan pergi ke sana. Dan ya pada akhirnya itulah perpisahan Buki dan Kokoro. Dan kini Kokoro nggak punya waktu untuk terus terpuruk, pokoknya aku harus maju terus. Akan tetapi setibanya Kokoro di sekolah, dia malah dikerumuni para wartawan dan jurnalis menanyakan apa hubungannya dengan Buki. Kokoro tentu terkejut, tapi dengan kerennya dia melewati dan menembus para media dengan gocekannya yang lincah. Nah, lalu ada Himeno teriak buat membantu Kokoro untuk sembunyi karena ya Kokoro sekarang jadi populer, mungkin akan jadi lebih sulit banyak diperhatikan. Namun Kokoro bilang, tapi semua ini berkat Buki. Mulai sekarang, aku pikir harus menarik perhatian dengan kemampuanku sendiri. Himeno malah terkejut dan dia malah tersipu dan berkata, aku tidak berpikir begitu. Saat melawan Shiseido pun di babak kedua itu berkat kekuatanmu sendiri. Dan ketika Himeno bilang Kokoro keren sekali, tiba-tiba ada ciwi-ciwi yang meneriaki Kokoro. Ditambah sepertinya semua gadis tergila-gila dengan Kokoro, membuat Kokoro sendiri nggak siap dan malah langsung kabur menjauh. Dan lucunya Himeno seperti agak kesal. Nah, ternyata Kokoro lari ke lapangan di mana di sana sudah ada Noriyasu dan yang lain sudah berkumpul. Dan pas Kokoro ngasih tahu dia dikejar cewek-cewek, semuanya malah jadi kesal dan iri, apalagi Murukome dan Noriyasu. Dan ternyata faktanya Shiseido berhasil menang di final dan berhasil lolos ke nasional. Momonaka bilang yang lalu biarkan terjadi, kali ini kita harus bersatu dan menang bersama. Kita harus berpikir untuk menghadapi turnamen berikutnya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi tiba-tiba lagi Kokoro dipanggil. Kini Pak Yuto sambil teriak ke Kokoro untuk segera datang ke ruang tamu. Yang dimana mengejutkannya ada dua orang sekaligus yang nawarin Kokoro bergabung dengan tim Youth Tokyo FC dan Yokohama Mariners. Dan ternyata nggak cuma dua, ada orang lain juga dari Urawa Blue dan Kibare Osaka yang memperebutkan Kokoro untuk bergabung ke tim Youth mereka. Nah, lalu Pak Yuto ngasih tahu Kokoro, ini adalah tawaran scouting, ini organisasi youth yang terhubung langsung dengan tim sepak bola profesional. Si Kokoro pun terkejut dan gak nyangka, apalagi ini kesempatan langka, bahkan ternyata masih ada kabar dari tim youth luar negeri juga. Dengan kata lain, mereka mengakui kemampuan dari Kokoro. Pak Yuto pun bertanya, ini keputusanmu, apakah kamu akan melanjutkan sepak bola di SM Takamiya Gaoka atau menerima scouting dan bermain di tim youth profesional? Namun kita belum tahu jawaban dari Kokoro, dan ketika pulang pun dia masih bimbang. Rekan-rekannya baru saja kumpul dan memikirkan caranya buat menang di turnamen berikutnya. Lalu ada banyak sekali tawaran yang datang ke sepak bola youth. Tapi di kegelisahan tersebut, Kokoro mengingat perkataan Buki yang akan menunggunya di puncak. Seketika Kokoro pun berpikir untuk mencapai Buki akan lebih baik jika aku segera aktif sebagai pemain sepak bola, terlebih lagi itu terhubung langsung ke level pro. Namun Kokoro juga sedih karena dia ingin juga bermain sepak bola bersama teman-temannya. Kokoro terus bimbang dan tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika dia sampai di rumah, Kokoro terkejut melihat ayahnya yang lemas di depan rumah. Kokoro pun bertanya ada apa, bukannya ayah bekerja. Dan ternyata nasib malang terjadi karena sang ayah mengalami kebangkrutan.
Tentu saja Kokoro bingung maksud ayahnya dan ternyata usaha ayahnya gagal dan menanggung banyak hutang, bahkan harus menjual rumah mereka. Dan ternyata ayahnya pengen ngasih tahu hal ini ke Kokoro berkali-kali tapi waktunya selalu tidak tepat. Dan sekarang ayahnya meminta maaf sampai bersujud karena tentu ayahnya tidak bisa membayar uang sekolah Kokoro juga. Tentu Kokoro shock terkejut dan seketika dia ingat ibunya dan Kokoro ingin menghubungi ibu dan minta bantuan karena ternyata orang tuanya belum bercerai. Akan tetapi sang ayah teriak itu tidak boleh, hanya itu yang tidak ayah inginkan, jangan lakukan itu Kokoro. Yang dimana alasannya cuma ayah Kokoro nggak pengen nundukin kepalanya di hadapan sang istri. Ayahnya akan berusaha lagi, jadi dia minta tolong ke Kokoro buat jangan memanggil ibunya. Dan keesokan harinya Kokoro memberitahu bahwa dia mungkin akan keluar sekolah ke semua temannya. Bahkan Kokoro minta maaf, mungkin aku nggak bisa main sepak bola bareng kalian lagi. Himeno pun berkata, ini bukan sesuatu yang harus kamu minta maaf. Apa kamu bakal baik-baik saja dengan kehidupanmu? Kokoro lalu menangis dan berkata, aku tidak tahu, aku juga kehilangan rumah dan tidak punya uang. Nah, tiba-tiba si Ten ngomong gimana kalau menerima bantuan tunjangan hidup. Dia pernah dengar itu dari seorang YouTuber terkenal. Namun Kokoro bilang tidak bisa karena ibunya sekarang sedang pisah rumah sedangkan ayahnya nggak mau menghubungi ibu Kokoro. Lalu Iwa pun berkata, kalau begitu bagaimana kalau kamu pergi ke tempat ibumu dan meminta bantuannya. Dan ternyata Kokoro sendiri nggak tahu alamat atau kontak ibunya sendiri. Jadi Kokoro berniat harus kerja juga. Noriyasu terkejut dan dia bertanya, apa itu benar-benar sesuatu yang harus kau lakukan sendiri? Dan Kokoro bilang, tidak ada pilihan lain. Kalau begini terus, aku mungkin tidak bisa bermain sepak bola lagi. Nah, ternyata si Himeno udah tahu Kokoro di scouting oleh tim youth, membuat semuanya terkejut. Tapi Kokoro bilang, sejujurnya aku bingung apakah akan melanjutkan di SMA atau mencoba di tim youth. Tapi baik di sepak bola SMA maupun tim youth tetap membutuhkan uang. Bagaimanapun juga aku butuh uang, aku harus membantu ayah juga. Dan ya semuanya terdiam dan tidak bisa membantu Kokoro. Tapi setelah Kokoro pulang, dia malah menemukan sang ayah mabuk. Dia pun langsung menghentikan ayahnya dan berkata, bukankah ayah bilang akan melakukan sesuatu? Tapi ayahnya malah marah ke Kokoro. Hari ini ayah pertama kalinya pergi ke kantor tenaga kerja, tapi pegawai di sana bersikap sangat sombong. Dan yang paling menyakitkannya, Kokoro melihat sebuah tiket undian, yang dimana tanpa bersalah ayahnya berkata, itu adalah tiket judi kuda. Dan tentu Kokoro shock dan seperti sangat kecewa. Keesokan harinya, Kokoro benar-benar berubah. Dia mengabaikan Himeno dan Yua karena dia terus berpikir soal kelangsungan hidupnya. Akan mengajukan permohonan keringanan biaya soal beasiswa dan harus bekerja. Aku tidak bisa merepotkan kalian lebih dari ini, aku harus kuat. Namun di sisi lain, Kokoro juga sayang sekali dengan ayahnya. Bahkan dia nggak mau kehilangan ayahnya seperti Buki yang menghilang. Dan malang banget momen yang sedih dan berlinang air mata karena kita melihat Kokoro dengan tatapan kosongnya keluar jendela. Kenapa semua jadi begini? Sambil menahan tangis, Kokoro pun berkata, aku hanya terus kehilangan segalanya. Buki, apa yang harus aku lakukan? Nah, setelah pulang sekolah, Kokoro berjalan menunduk dan tiba-tiba ada orang yang memanggil dirinya. Orang yang aneh pakai topeng gajah, yang dimana dia ternyata ngaku seorang YouTuber bernama Paon. Dimana dia pengen Kokoro tampil di videonya karena melihat aksi Kokoro yang luar biasa di turnamen, apalagi saat tampil bareng Buki. Namun Kokoro sendiri nggak percaya pria aneh bertopeng gajah ini Paon seorang YouTuber, pasti dia orang aneh. Kokoro pun langsung pergi, tetapi si pria gajah membisikkan ke Kokoro, ada bayarannya.
Dia menawarkan 100.000 yen sekali tampil untuk Kokoro, dan tentu saja Kokoro terkejut shock karena 100.000 yen itu jumlah yang Kokoro sangat butuhkan. Setelah itu Paon menunjukkan channel YouTube-nya dan nyuruh Kokoro kirim pesan saja jika tertarik, dan dia pun langsung pergi. Kokoro sendiri bingung dan gak mungkin mau tampil, tapi di sisi lain Kokoro butuh banget soal uang, apalagi 100.000 yen. Pada akhirnya Kokoro menerima tawaran dari si Paon, namun si Kokoro ini malah malu gitu saat diinterview dan langsung bertanya video seperti apa ini. Yang dimana Paon ingin Kokoro nunjukin permainan andalan dia, teknik yang Kokoro tunjukkan saat melawan si Shido. Semua orang juga pasti ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Dan pada akhirnya Kokoro mulai live, dimana dengan intro Paon yang lucu menyapa penonton dan menunjukkan Kokoro yang sedang jadi perbincangan. Yang dimana ya Kokoro cuma menunjukkan skillnya dan tendangannya yang luar biasa ke gawang. Hal itu membuat Paon terkejut karena keren banget setelah melihat langsung di depan mata. Dan dia pun malah pengen nyoba, tapi ya gagal dengan lucu kocak. Dan setelah pengambilan video selesai, Kokoro benar-benar mendapatkan uang 100.000 yen, dan ternyata video Paon tembus 1 juta penonton. Kokoro masih shock karena dia mendapatkan 100.000 yen gitu aja, dan setelah channel si Paon, ternyata ada channel lain lagi ngajak Kokoro. Dimana kali ini Kokoro duel dengan orang punya channel Dribble Maker. Mereka pun berduel yang dimana Kokoro yang jadi penyerang, tapi Kokoro nggak nyangka karena lawannya jago gila soal dribble. Kokoro pun mencoba mengecoh timing lawan dan memperhatikan gerakan bahu, tapi sayangnya Kokoro gagal merebut bola. Ya mungkin lawannya emang soal dribble karena dia bisa memprediksi momen kedatangan lawan. Hal itu membuat Kokoro terkejut karena ada juga orang yang benar-benar punya kemampuan seperti itu. Dan lagi-lagi setelah selesai, penonton Dribble Maker jadi naik drastis. Lalu Kokoro pun mendapatkan uang sebagai imbalan. Memang gak seberapa, tapi Dribble Maker mendukung Kokoro untuk sepak bola SMA-nya. Dan Kokoro malah beneran jadi bintang YouTube, bahkan sampai pada akhirnya dia dihubungi untuk berkolaborasi dengan produk olahraga Psychomeat. Intinya lebih seperti ke iklan sepatu dengan bintangnya Kokoro yang menendang bola, dan tentu Kokoro harus berakting untuk mempromosikan produknya. Pokoknya Kokoro malah jadi bintang besar di dunia internet karena muncul di mana-mana dan terus berkolaborasi. Dan ternyata Kokoro menyembunyikan hal tersebut ke ayahnya. Kokoro terkejut dan pikir ayahnya akan marah, akan tetapi ayahnya malah tersenyum bahagia karena Kokoro bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Dan parahnya, sepertinya ayah Kokoro pengen terus memaksa Kokoro melakukan pekerjaannya. Pada akhirnya Kokoro terus tampil di semua channel maupun internet, dan dia bisa dapat uang banyak hanya dengan tampil saja. Kokoro pikir ayahnya juga senang, namun sepertinya jiwa Kokoro tidak sama sekali. Dia ini kayak balik ke style yang pertama yang kita kenal sebagai si cuek dan gak punya hati penyendiri karena orang tuanya. Dan sekarang seperti deja vu. Tapi Kokoro seketika sadar bahwa dia ingat bukankah ada sesuatu yang lebih penting, yaitu sepak bola. Untuk apa sebenarnya aku bermain sepak bola? Kokoro pun turun dari kamarnya dan melihat sang ayah menari setelah mendapatkan uang. Bahkan dia bersemangat banget karena mendapatkan proyek Kokoro berikutnya. Bahkan ayahnya ini seperti udah kayak kena penyakit siput gila. Dia beneran seperti dibutakan uang yang dihasilkan Kokoro. Di sisi lain, Kokoro merasa sedih dan mengingat Buki dan semua rekannya. Tapi ya sekarang mau gimana lagi. Namun Kokoro juga berkata dalam hatinya, sampai kapan aku harus terus melakukan ini. Tapi tiba-tiba ada suara motor yang berisik datang ke rumah Kokoro. Apalagi ternyata orang itu seorang wanita dan langsung main masuk aja ke rumah. Akan tetapi Kokoro terlihat langsung terkejut dan ternyata wanita itu ibunya Kokoro.
Wajahnya beneran mirip Kokoro dan beliau langsung memeluk Kokoro dan memujinya sudah berjuang keras di sepak bola. Kokoro terlihat senang, tapi ketika ayah dan ibunya saling tatap, mereka berdua malah langsung memasang muka saling benci. Namun Kokoro bertanya ke ibunya, ada apa tiba-tiba pulang begini? Tapi ibunya dengan santai menjawab, ini kan rumahku juga, apa ibu tidak boleh pulang? Sekarang kalian sedang kesulitan kan? Ternyata ibunya tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ayah Kokoro malah teriak, untuk apa kau datang? Kami sedang sibuk sekarang. Ibu Kokoro ternyata sudah tahu hanya dengan sekali lihat. Aku sudah menduga pasti akan begini kalau Kokoro melakukan sesuatu yang bukan dirinya. Tapi ayahnya marah besar dan teriak, apa maksudmu muncul sekarang? Sok jadi ibu, apa kau datang ke sini untuk mentertawakan kami? Mengejutkan, ibunya malah langsung tertawa, tapi dia berkata, bekerja di perusahaan kelas atas itu satu-satunya kebanggaanmu kan? Lalu kau dikalahkan olehku, kehilangan segalanya dan sekarang kau menyuruh putramu melakukan apa sebenarnya? Pak Sutri yang cukup aneh karena ternyata perusahaan ayahnya bangkrut kalah saing oleh perusahaan ibunya. Dan ternyata hal tersebut memang gak ada yang berubah sama sekali sejak waktu itu. Yang dimana ayah dan ibu Kokoro bertengkar soal masa depan Kokoro. Ayahnya nyuruh Kokoro berhenti les karena terlalu banyak dan menurunkan nilainya. Sedangkan ibunya ingin Kokoro belajar. Dan ternyata sang ibu terlahir di keluarga yang keras dengan banyak aturan, dibesarkan hanya mengikuti kemampuan orang tua dan tidak pernah diizinkan melakukan hal disukai. Itulah sebabnya ibu Kokoro memutuskan untuk membuka jalannya sendiri dengan kekuatannya dan langsung meraih kesuksesan. Dan ternyata ibu Kokoro ini kaya raya karena usaha brandnya. Namun akhirnya ibunya sadar bahwa dirinya itu sudah menempatkan Kokoro dalam situasi yang sama seperti dirinya. Nah, ayah Kokoro mengusir dan berkata terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai mengabaikan keluarga, keluar dari sini. Tapi ibu Kokoro membalas, kau pernah bilang padaku kan jangan memaksa kehendakmu. Lalu kenapa sekarang kau memaksakannya pada Kokoro? Ayahnya malah teriak dan berkata lagi, Kokoro juga melakukan ini demi keluarga ini. Namun meski Kokoro menjawab, iya, dia seperti terpaksa gitu. Akan tetapi ibunya langsung bertanya kepada Kokoro, sekarang ini benarkah itu? Apa kamu melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Namun ibunya yang bertanya ke Kokoro, sang ayah malah teriak, itu pertanyaan menjebak. Kokoro bertemu dengan YouTuber dan menemukan hal baru yang bisa dia lakukan. Nah, akhirnya Kokoro berkata ke orang tuanya, aku beberapa waktu lalu bertemu dengan seseorang yang sangat penting bagiku. Lalu aku mengenal sepak bola dan mulai menyukainya. Aku juga mendapatkan teman-teman. Belakangan ini bahkan aku mendapatkan undangan dari tim youth. Tapi sekarang keadaannya jadi seperti ini dan aku hampir menyerah. Tapi tetap saja masih banyak yang hal belum sempat aku lakukan. Dengan wajah sedihnya, Kokoro berkata, sekarang aku hanya ingin bermain sepak bola. Aku ingin bermain sepak bola bersama semua orang lagi. Ibunya tersenyum dan bilang, kalau soal uang kamu tidak perlu khawatir, ibu yang akan membayarnya. Tapi itu kalau orang ini atau ayah Kokoro mau menerima uangnya. Dan ternyata saat kabar itu datang, sebenarnya ibu Kokoro itu berkali-kali bilang akan mentransfer uang. Tapi suaminya nggak mau menerimanya, entah karena harga dirinya yang bodoh atau gimana. Lalu sang ayah malah marah, urusan rumah adalah tanggung jawab orang yang tinggal di rumah ini. Aku tidak butuh uang darimu. Ayahnya malah jadi bebal, bahkan Kokoro pun bilang ini bukan saatnya berkata seperti itu, terimalah kebaikan ibu. Dan ternyata ibu Kokoro bilang, kau berbohong dengan mengatakan kita berdua punya selingkuhan hanya untuk menyingkirkan aku dari rumah ini kan, dasar laki-laki picik. Dan mereka berdua malah adu mulut, membuat Kokoro terus mencoba menghentikan kedua orang tuanya. Ayah sebaiknya minta maaf dan ibu juga tolong jangan terlalu menyalahkan ayah. Ibu mungkin tidak tahu tapi ayah memberikan sepatu untukku dan datang menonton pertandinganku. Tapi ayahnya malah berkata sambil nunjuk, benar apa kau pernah melakukan sesuatu untuk Kokoro? Kau lebih senang dengan pekerjaanmu daripada mengurus anak.
Keduanya malah terus bertengkar dan seketika membuat Kokoro tidak tahan lagi dan shock. Lalu dia teriak sangat keras, "Diamlah!" Padahal kita bertiga akhirnya bisa berkumpul lagi setelah sekian lama. Tolong hentikan ini. Kalian masih saja melakukan hal yang sama seperti dulu. Aku pikir setidaknya kali ini kita bisa akur bersama. Aku tidak mau lagi melihat kalian bertengkar seperti ini. Aku sudah muak. Dan pada akhirnya Kokoro berlari keluar meninggalkan rumah sambil menangis. Berkat sepak bola yang aku suka, aku bisa menjadi lebih positif. Aku juga mulai akrab dengan ayah. Ibu juga datang menemuiku, padahal aku pikir semuanya akan berjalan baik. Tapi ayah jadi seperti itu dan ibu tidak mau memaafkan ayah. Dan si Kokoro ini merasa karena dirinya lagi, keluarganya jadi berantakan kembali. Aku sudah tidak punya tempat untuk pulang lagi. Kokoro berjalan tanpa tujuan di malam hari, dan ketika dia menabrak berandalan, Kokoro hanya minta maaf dan mengabaikan, membuat para berandalan tersenyum dan ingin memberikan pelajaran. Tapi Kokoro berkata, "Berisik sekali." Seketika sang berandalan langsung menunjuk perut Kokoro, bahkan terus memukulinya. Akan tetapi mengejutkannya, Kokoro membalas dengan satu tinju ke muka berandalan hingga terpental. Gak hanya satu, dia menumbangkan dua orang sekaligus sambil berkata, "Aku bilang berisik, jangan ganggu aku." Pada akhirnya Kokoro menghajar semua berandalan yang mengepung dirinya, tetapi dia ketangkap dengan orang baru datang berbadan besar. Kokoro pun langsung ditendang hingga terpental. Pada akhirnya Kokoro tertangkap, namun ya dia kasihan banget, bahkan dia berkata dalam hatinya, "Kenapa aku melakukan hal seperti ini di tempat seperti ini?" Akan tetapi kebetulan banget ada si Kamahori yang melihat Kokoro. Yang dimana Kamahori langsung beraksi menghajar anak buah berandalan yang di belakang, dan tentu saja Kokoro pun terkejut melihat ada Kamahori Senpai. Tetapi Kokoro teriak buat Kamahori Senpai buat pergi aja, jangan pedulikan aku. Sekuat apapun Senpai melawan sebanyak ini percuma. Tetapi si Kamahori menyuruh Kokoro diam dan berkata ke berandalan, "Satu, kalian sudah berhasil membuatku marah. Kedua, aku nggak peduli dengan jabingan memalukan seperti kalian." Dan ternyata bos berandalan berkumis ini berkata pernah melihat Kamahori di suatu tempat, yang dimana Kamahori pegawai yang kerja di Camembert. Nah, bos berandalan berkumis sendiri dia penguasa dunia malam di balik Shinjuku yang menguasai semua tempat hiburan di distrik ini, dan tentu Kamahori tahu betapa bahayanya orang ini. Dan ternyata fakta yang mengejutkan, bos berandalan ini ternyata mantan juara kelas berat MMA UFA bernama Marado. Kamahori terpaksa meladeni karena situasinya mempertaruhkan toko dan dirinya. "Jika itu diriku yang dulu, bukannya melawan aku bahkan tidak akan berani terlibat. Bahkan aku pun sekarang memiliki sesuatu yang harus aku lindungi." Yang dimana Kamahori berhasil mendaratkan tendangan tepat di wajah sang bos. Nggak hanya sampai di situ, Kamahori melanjutkan tinju bertubi-tubi. Kamahori melakukan kuncian leher, tapi yang mengejutkannya, kuncian Kamahori tidak berefek apapun. Bahkan Marado tersenyum dan langsung membanting Kamahori. Dan ya, Kamahori pun langsung dihajar habis-habisan oleh mantan juara kelas berat hingga terkapar. Dan ketika Marado berniat mematahkan kaki Kamahori, tentu Kokoro marah dan teriak, "Berhenti, bukankah targetmu itu aku? Serang aku saja, dasar pengecut." Yang dimana ternyata itu perkataan yang dibenci Marado. Dia pun begitu kesal dan ingin membunuh Kokoro, tetapi si Kamahori malah tertawa dan malah memprovokasi. Bahkan Marado-san yang hebat pun ternyata bisa panik karena hal sepele. Yang dimana Kamahori ternyata cuma pengen mengulur waktu biar Kokoro bisa kabur. Tapi Marado sadar Kamahori. Dan iya gitu deh, si Marado ini pengen murudol Kokoro di hadapan Kamahori, membuat Kokoro gemetar dan ketakutan. Dan untungnya tiba-tiba ada orang melayang ke arah Marado, yang dimana untungnya ada Goriki yang tiba. Untung banget ada Goriki datang, dan ternyata dia tahu siapa Marado karena dia cukup terkenal di dunia MMA. Dia bukan lawan yang bisa ditangani oleh biasa.
Marodo juga tahu siapa Goriki, seorang bintang baru yang luar biasa di dunia kickboxing. Goriki kesal karena nggak suka seorang petarung tidak boleh mengangkat tinju pada orang biasa, sama seperti pengecut yang cepat pensiun. Orang yang bahkan tidak bisa mematuhi hal mendasar seperti itu akan kuturunkan palu keadilan. Yang dimana Goriki berhadapan santai dengan Marodo, dan dengan tiba-tiba Marodo meninju duluan perut Goriki dengan sangat keras. Gak hanya sampai di situ, Goriki langsung ditinju beruntun, bahkan dia kena tangkap dan dibanting ke lantai. Goriki pada akhirnya kena tonjok terus-menerus, ditindih dengan tubuh raksasa seberat 100 kilo. Akan tetapi, kerennya Goriki mengangkat kedua kakinya dan menghempaskan Marodo. Marodo pun syok dan bingung kenapa dia bisa terangkat, dan dengan badasnya Goriki memasang wajah serius tereknya. Tekanan Goriki membuat Marodo gemetaran dan dia pun sadar, instingnya mengatakan kalau menyerang sekarang pasti dia kena counter karena Goriki benar-benar menjadi badas. Pada akhirnya Marodo ketakutan dan malah mengambil sebuah balok kayu untuk memukul Goriki. Akan tetapi begitu gokilnya, Marodo langsung kena hantam bersama kayu baloknya juga dengan tendangan luar biasa dari Goriki yang benar-benar menghempaskan Marodo dengan satu tendangan KO. Namun ternyata Marodo masih sadar dan pada akhirnya dia benar-benar pingsan. Tapi tentu saja meski sudah tumbang, masih ada anak buah Marodo yang mengepung Goriki, Kokoro, dan Kamahori. Dan ternyata si Marodo udah sadar dan teriak ke anak buahnya, akan kubunuh kalian semua. Karena dia nggak mau dianggap pengecut yang akan menyuruh anak buahnya membalas dendam hanya karena aku kalah. Dan ia Marodo nggak mau anak buahnya ikut campur dan mempermalukan dirinya. Pada akhirnya Goriki menyelamatkan Kokoro, dan ternyata si Goriki tadi sedang latihan lari yang biasa dia lakukan saat masih di kickboxing. Lalu Marodo pun bertanya ke Goriki, "Kau punya kekuatan seperti itu, kenapa kau berhenti dari kickboxing?" Lalu Goriki menjawab, "Karena aku ingin bermain sepak bola." Namun ada satu alasan lagi sih, entah kenapa tak ada yang mau menantangku lagi, jadi aku kehabisan lawan. Hal itu membuat Marodo tertawa karena Goriki benar-benar gila. "Aku suka orang yang lebih kuat dariku, aku jadi suka padamu." Lalu Kamahori pun bertanya ke Kokoro, "Kenapa kamu ada di tempat seperti ini?" Kokoro pun diajak ke rumah Kamahori, namun Kokoro langsung menolak dan si Marodo pun malah ribut soal Kokoro, dan untungnya Kokoro ikut dengan si Goriki. Namun setelah itu Kokoro berkata, "Aku tidak bisa merepotkan kalian lebih jauh lagi." Hal itu mungkin membuat Goriki sadar apa yang terjadi kepada Kokoro. Lalu dia pun menawari Kokoro untuk datang ke rumahnya. Kokoro pun pergi ke rumah Goriki di apartemen kecil dan sempit, dan ternyata Goriki tinggal sendirian. Goriki pun ingin memasak sesuatu karena Kokoro pasti lapar, yang dimana Goriki memasak tumis sayuran dengan daging, dan Kokoro sangat terkejut dengan rasa masakan Goriki yang begitu enak. Namun setelah itu Goriki nggak mau bertele-tele. Dia bertanya kenapa Kokoro ada di tempat seperti itu. Dan Kokoro pun memberitahu sebenarnya yang terjadi. "Aku ingin bermain sepak bola bersama semua orang dan aku juga ingin menepati janjiku dengan Buki. Tapi keluargaku berantakan dan aku jadi tidak tahu apa yang harus kulakukan." Goriki malah tertawa dan dia bilang, "Gak tahu juga sih ceritaku ini bisa jadi referensi buatmu atau tidak." Yang dimana ternyata dulu Goriki punya kakak laki-laki. Dia punya bakat luar biasa dalam bela diri. Ayah dan ibu sangat menaruh harapan padanya, tentu Goriki juga. Tapi kakaknya meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu ayahku pasti ingin aku melanjutkan impian kakakku. Goriki disuruh belajar bela diri dan Goriki juga menyayangi kakaknya. Aku pikir aku harus melakukannya, jadi aku berusaha sekuat tenaga. Akan tetapi pas Goriki menang, ayahnya bukan meneriaki nama Goriki, tapi malah meneriaki nama kakaknya. Ternyata Goriki sama kayak Kokoro, dimana Goriki juga nggak membenci ayahnya, tapi dia jadi bingung sendiri dan merasa gelisah. Goriki berusaha keras demi kakaknya dan juga demi ayahnya, tapi aku sempat berpikir apakah benar aku ingin seperti ini.
Saat itu Goriki menemukan Buki yang terhebat di bawah langit, tak tunduk pada siapapun. Melihat dia yang melakukan sesukanya tapi tetap meraih hasil nyata, membuat Goriki berpikir Buki beneran keren banget, dan entah kenapa Goriki merasa senang. Goriki berpikir andai aku bisa jadi seperti Buki, sejak itu aku jadi ingin menentukan sendiri jalan hidupku. Pandangan hidupku berubah dan juga aku bisa bertemu dengan rival terbaik, yaitu dirimu, Museki Kokoro. Yang dimana pertama kali Goriki melihat Kokoro di tepi sungai bersama Noriyasu yang ribut tapi tetap berusaha keras dalam sepak bola. Goriki nggak tahu alasan kenapa Kokoro mulai bermain sepak bola, karena katanya sebelum diselamatkan Buki, Kokoro bahkan tidak bermain sepak bola. Tapi pasti saat itu kau juga berani melangkah maju, bukan? Aku sadar kalau ada orang lain yang sama sepertiku. Saat aku menyadarinya, aku sudah berhenti kickboxing dan meninggalkan rumah. Aku benar-benar bersyukur kepada Buki yang telah memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu. Kokoro sendiri yang tahu Goriki mirip dengannya, dia pun berkata, aku juga bisa berubah karena Buki. Goriki tiba-tiba jadi excited ngomongin Buki karena dia sudah sadar dia akan bermain lagi sebagai pemain aktif. Aku jadi sangat bersemangat. Aku pasti akan menjadi pemain sepak bola pro dan sampai ke tempat di mana Buki berada. Kokoro terkejut dengan Goriki dan si Goriki bilang, apa pentingnya keluarga? Bukankah kau juga akan pergi ke tempat Buki? Jujur saja aku nggak ngerti masalahmu. Kau akrab dengan Buki di depan semua orang. Aku sangat iri padamu. Dan Goriki berkata ke Kokoro, terobos saja ke depan. Bukankah ini hidupmu sendiri? Kokoro langsung terkejut dan dia tersenyum. Lalu Kokoro berterima kasih pada Goriki dan ingin pulang ke rumah. Dengan tegas Kokoro berkata, aku akan bicara dengan ayah dan ibu. Kokoro berlari untuk pulang sambil mengingat perkataan dari Goriki tadi. Dia juga berpikir kalau Buki ada di sini, pasti dia juga akan marah. Padahal ada orang seperti Goriki yang hidup begitu teguh meski dalam lingkungan mirip denganku. Apa sebenarnya yang selama ini aku ragukan? Ini adalah hidupku sendiri. Nah, ternyata ibu dan ayahnya masih bertengkar di luar rumah dan Kokoro pun tiba di hadapan mereka. Yang dimana Kokoro langsung minta maaf dan membungkuk ke orang tuanya. Pertama, dia minta maaf karena pergi dari rumah tanpa izin. Lalu dia minta maaf ke ayahnya, aku akan berhenti dari YouTube. Tidak peduli meskipun ayah dan ibu bertengkar, aku ingin bersama semua orang di Takamiagaoka. Aku ingin terus bermain sepak bola SMA dan tujuanku adalah bermain bersama penyerang terbaik dunia, yaitu Jonathan Bukirabo. Itulah hal yang ingin aku lakukan sekarang. Ibu dan ayahnya terkejut apalagi melihat wajah Kokoro yang sungguh-sungguh. Membuat ibunya senang karena Kokoro mengatakan hal seperti itu. Ini memang dirimu yang sebenarnya. Ayahnya juga baru tahu perasaan Kokoro sebenarnya. Dia mulai menyalahkan dirinya, bagaimana bisa aku mencoba membebankan semua tanggung jawabku pada anakku. Lalu sang ayah pun ingin Kokoro memaafkannya. Bahkan sang ibu pun berkata, ibu juga. Meskipun selalu bicara sok bijak, pada akhirnya ibu sibuk dengan pekerjaan dan menelantarkanmu. Dan ibunya pun meminta maaf juga. Kokoro pun terkejut dan kedua orang tuanya saling tatap. Lalu mereka berkomitmen, mulai sekarang kami akan benar-benar menghadapi semuanya. Bolehkah kami mendukung apapun yang ingin kamu lakukan? Kokoro terharu dan menangis. Dia berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi yang lucunya, ayahnya malah sempat-sempatnya bilang kalau kamu ingin tampil YouTube lagi, bilang saja ke ayah. Dan tentu dia langsung digampar meskipun ayahnya bilang dia cuma bercanda. Dia pun kena omel, namun sang ayah bilang sambil tertawa. Tapi rasanya nostalgia juga. Dulu kita sering saling bercanda seperti ini juga. Ibunya juga bilang bukan berarti kita benar-benar berpisah sepenuhnya, karena sebagai orang tua anak ini kita akan selalu terhubung. Kedua orang tuanya bertengkar namun dalam konteks yang berbeda, membuat Kokoro pun tersenyum dan bahagia. Dan setelah semua itu, ibu Kokoro sesekali mulai pulang ke rumah. Bagaimana mereka mengurus uang aku tidak tahu, tapi sekarang ayah dan ibu berbicara satu sama lain seperti biasa. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik, tak terbayang. Entah kenapa hati ini